Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Prastia Putra, NPM 17310809090. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional dan replikasi jurnal ke Indonesia. Dalam hal ini judul Psikologi Manusia Fitrah dari Perspektif Islam, penulis Ali Muhammad Bad, tahun terbit 2016. Latar belakang penelitian. Konsep Islam tentang kodrat manusia mencakup segalanya yang berakar dari pemikiran bahwa manusia dilahirkan di fitrah, alam yang nantinya dipengaruhi oleh keadaan yang berlaku. Kata fitrah berasal dari radikal Arab, yaitu fatara, yang artinya makhluk verbal fatrun. Akar perbuatannya berarti ia mencengkram, membelah, menyewakan atau memecahkannya. Bentuk pertama yaitu fatarahu, yang artinya dia menciptakannya. Artinya berarti dalam bentuk yang murni, tanpa niat buruk atau keinginan yang buruk. Bentuk kedua yaitu fatara, yang artinya kata benda verbal fatir. Bentuk kedua yaitu fatara, diambil dari kata benda taftir. Menunjukkan sebuah pengulangan, banyaknya dan frekuensi tindakan akar yang berarti. Seperti yang kita lihat, dia mencengkram, membelah, menyewakan atau memecahkannya. Konsep Islam tentang sifat manusia adalah salah satu yang dirancang untuk mendidik hidup seseorang, membantu orang lain dan membawa mereka ke finalitas hidup dengan cara yang sukses. Fitrah juga sejalan dengan inti Islam. Dilahirkan sebagai seorang muslim, menunjukkan dia menegaskan realitas Allah dengan sifatnya. Jadi, fitrah dipandang sehubungan dengan itu adalah riasan alami atau ilahi yang anak diciptakan di dalam rahim ibunya, di mana ia menerima agama kebenaran. Secara psikologis, manusia selalu condong ke kesadaran batin dan mendapatkan penghiburan darinya dengan cara fitrah, artinya membawa agama. Selanjutnya, Grand Theory. Imam Nawawi mendefinisikan fitrah sebagai keadaan yang belum dikonfirmasi yang ada sampai individu tersebut secara sadar mengakui keyakinannya. Oleh karena itu, jika seorang anak meninggal sebelum dia mencapai kebijaksanaan, dia akan menjadi salah satu penghuni surga. Al-Ghazali di bidang sifat dan perkembangan kepribadian manusia, banyak dari apa yang dicapai dalam psikologi modern adalah untuk mengeksplorasi dan menyelidiki perilaku manusia secara terbuka tanpa mempertimbangkan fakta dari mana tindakan dan perilaku manusia berasal dari tubuh manusia. Mengenai kodrat manusia, Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia memiliki 4 kodrat atau sifat di dalam dirinya, yaitu sifat bestli, sifat hewan, sifat jahat, dan sifat malaikat. Secara simbolis, ia mengucapkan jiwa manusia sebagai cermin yang menggemakan kualitas baik atau buruk seseorang. Tindakan jiwa bersinar, mempesona dan ceria, sementara tindakan jahat dan berdosa dari seorang individu mengalami ketidakjelasan ilahi pada jiwa. Ibnu Rashid, yaitu salah satu filsuf besar Muslim abad pertengahan, menjelaskan bahwa salah satu fungsi jiwa manusia adalah berperan sebagai tenaga penggerak agar tubuh dapat melakukan berbagai aktivitasnya. Ia juga menekankan bahwa keabadian manusia setelah tubuh mati. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hal ini
dipakai untuk mencari sumber-sumber yang memuat informasi yang berkaitan dengan fitrah manusia untuk membenarkan bahwa agama memiliki suara yang kuat untuk membantu mengenali peran psikologi Islam dalam perkembangan manusia. Hasil penelitian ini yaitu sifat manusia dipengaruhi tidak hanya oleh bias agama politik, tetapi juga oleh variansi dalam konsep spiritual masyarakat. Salah satu yang mencolok membedakan psikologi Islam dari sekolah psikologi Barat adalah dimensi spiritual dalam kodrat manusia, di samping semua besaran lain yang ditekankan oleh psikologi Barat. Sumber utama kandungan spiritual dalam psikologi Islam adalah Al-Quran, yang membentuk semua perilaku etis dan kewajiban agama, serta menyampaikan fakta-fakta tentang fitrah fisik dan biologis manusia. Hasil penelitian. Al-Ghazali di bidang sifat dan perkembangan kepribadian manusia. Banyak dari apa yang dicapai dalam psikologi modern adalah untuk mengeksplorasi dan menyelidiki perilaku manusia secara terbuka tanpa mempertimbangkan fakta dari mana tindakan dan perilaku manusia berasal dari tubuh manusia. Mengenai kodrat manusia yang telah dijelaskan tadi, Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 4 sifat yang dimiliki oleh manusia yang ada dalam dirinya, yaitu sifat basli, sifat hewan, sifat jahat, dan sifat malaikat. Secara simbolis, Al-Ghazali mengucapkan bahwa jiwa manusia sebagai cermin yang menggemakan kualitas baik atau buruknya seorang. Kesimpulan, pendidikan dan filsafat pendidikan yang didasarkan pada konsep behavioris tentang fitrah manusia kemungkinan besar telah dan gagal menghasilkan manusia yang kuat secara emosional, spiritual, dan moral karena kualitas-kualitas manusia tersebut tidak ditekankan dalam konsep behavioris manusia. Individu yang dididik tentang konsep behavioris tentang sifat manusia akan kekurangan banyak kualitas yang secara eksklusif bersifat manusiawi, seperti cinta sejati, empati, simpati, kebaikan, kemurahan hati, perasaan persaudaraan, dan lain-lain. Jika peradaban manusia ingin mencapai kedamaian dan ingin seimbang secara psikologis, mereka perlu berperilaku sesuai dengan sifat bawaan mereka, di mana mereka diciptakan sebagian besar Al-Quran berbicara tentang penciptaan manusia dari satu jiwa dengan fitrah yang sama. Kritisi jurnal, menurut saya, jurnal ini dalam hasil dan pembahasan tidak dipisah sehingga membuat pembaca sulit untuk memahami hasil dari penelitian tersebut. Kemudian di bagian metode tidak dijelaskan secara rinci oleh penulis. Jurnal internasional. Judul yang saya ambil yaitu Kepribadian Manusia dalam Perspektif Islam. Latar belakang, perkembangan keilmuan modern telah begitu didominasi oleh paham sekularisme. Paham yang sedikit lama mendominasi sejarah peradaban modern hingga akhirnya telah menghantarkan jurang pemisah yang dalam antara kegiatan ilmu dengan spiritualitas agama dan pada gilirannya menghantarkan pula pada terlepasnya semangat berilmu dari nilai-nilai spiritualitas. Pandangan yang dominan di kalangan ilmuwan modern adalah bahwa ilmu bekerja pada dataran empirik dengan menafikan dataran mistik non-empirik. Karena objek studi antara keduanya berbeda, maka pembicara tentang keterkaitan antara ilmu dan masalah spiritualitas dianggap sebagai tidak relevan. Al-Quran menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri umum yang membedakan dari makhluk lain. Al-Quran juga menyebutkan sebagian pola dan model umum kepribadian yang banyak terdapat pada semua masyarakat. Agar dapat memahami kepribadian manusia secara tepat dan mendalam, kita harus mempelajari dengan faktor yang membatasi kepribadian.
Berangkat dari fenomena kekinian, berkaitan dengan faktor biologis, sosial, dan kebudayaan masyarakat. Sekarang perlu kiranya upaya untuk melahirkan sebuah pendekatan baru dalam arah psikologi kepribadian, yaitu psikologi yang mengakomodasi fenomena kepribadian manusia, yakni psikologi yang mengakomodasi secara baik secara kasat mata atau psikofisik maupun tidak, atau spiritual atau metafisik. Grand Theory. Yang pertama diambil dari Sigmund Freud, merumuskan sistem kepribadian menjadi 3 sistem, yaitu id, ego, dan superego. Dalam diri seorang yang memiliki jiwa yang sehat, ketiga sistem itu bekerja dalam susunan yang harmonis. Segala bentuk tujuan dan segala gerak-geriknya selalu memenuhi keperluan dan keinginan manusia yang pokok. Selanjutnya, kepribadian manusia menurut psikologi Islam adalah integrasi sistem kolbu. Akal dan nafsu yang manusia timbulkan adalah nafsu. Aspek nafsani, manusia memiliki 3 daya, yaitu kolbu atau disebut dengan fitrah ilahiyah, kedua akal atau fitrah insaniyah, ketiga nafsu atau fitrah hayawaniyah. Kolbu atau fitrah ilahiyah yaitu sebagai aspek super kesadaran manusia yang memiliki daya emosi atau rasa. Kemudian akal, fitrah insaniyah sebagai aspek kesadaran manusia yang memiliki daya kognitif atau cipta. Sedangkan nafsu atau fitrah hayawaniyah sebagai aspek pra atau bahwa kesadaran manusia memiliki daya konasi atau karsa. Ketiga komponen nafsani ini berintegrasi untuk mewujudkan suatu tingkah laku. Metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Metodologi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka ini adalah bagian dari telah ilmu kemanusiaan yang lebih memfokuskan pada persepsi, upaya penstrukturan, serta pembicaraan tentang keterkaitan antara ilmu dan masalah spiritualitas sebagai relevan atau tidak relevan. Oke, sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukron kasiron ala hitimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.